Assalamualaikum Bu Atma. Waalaikumsalam Bu Safa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Atma? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Safa hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Atma. Bu Atma akan melakukan proses coaching hari ini ya. Iya Bu Safa. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu Atma? Boleh sekali Bu Safa. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum, dan apakah Bu Atma sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching? Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses observasi yang akan saya tanyakan, bolehkah Bu Atma? Boleh sekali Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Atma kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu Safa. Kompetensi yang saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu Atma, jadi Bu Atma ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu, tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang Bu Atma kembangkan untuk melakukan observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu tentang mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 yang ingin Ibu kembangkan ya Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu Atma? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya, seperti itu Bu Safa. Baik Bu Atma, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya. Kemudian Bu Atma juga akan melakukan proses coaching dan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Atma. Baik Bu Safa. Silahkan Bu Atma melakukan proses coachingnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Atma. Assalamualaikum Pak Zam, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah lumayan baik, sehat. Hanya ada sedikit masalah, sedikit saja. Ada yang bisa saya bantu Pak Zam? Kalau Bu Atma ada waktu, boleh kita ngobrol sebentar Bu? Ya, tentu saja boleh Pak Zam. Kebetulan saya juga punya waktu luang untuk hari ini. Dalam kesempatan yang tidak banyak ini, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita Pak Zam? Iya Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya bercerita kepada Bu Atma, saya akan mendapatkan gambaran pencerahan dari Bu Atma sehingga saya bisa melakukan ke depan dan mencari solusi lah. Memangnya ada masalah apa ya Pak Zam? Jadi begini Bu, ada salah satu siswa yang sering sekali berbicara sendiri dan mengganggu teman saat pembelajaran berlangsung. Hal ini sangat mengganggu teman lain yang sedang konsentrasi untuk pembelajaran. Saya sudah sering kali menegur anak tersebut yang selalu mengulangi kesalahan yang sama, sehingga dengan kejadian ini saya merasa gagal Bu dalam mengelola kelas, apalagi untuk mensukseskan pembelajaran tersebut Bu. Baik Pak Zam. Tadi Pak Zam bilang ada salah satu siswa yang sering berbicara sendiri dan mengganggu teman yang lain ya Pak saat pembelajaran berlangsung. Apakah Pak Zam sudah menelusuri apa penyebab dari permasalahan itu?
Sudah Bu, saya sudah beberapa kali melakukan pendekatan pribadi, pendekatan personal dengan mengajak anak atau siswa tersebut untuk saya ajak diskusi saat jam istirahat atau jam-jam kosong Bu. Lalu dari hasil diskusi itu Pak, menurut Bapak apa penyebab anak itu sering mengganggu temannya ya Pak? Ya, setelah saya amati, kemudian saya bertanya pada anak tersebut, ternyata banyak anak atau murid saya itu yang merasa bosan terhadap penyampaian pembelajaran saya, sehingga anak malas untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Menurutnya pembelajaran saya itu kurang baik, kurang menarik, dan selalu di dalam kelas, dan siswa kurang aktif terlibat dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira seperti apa ya Pak posisi ideal yang Bapak harapkan untuk anak tersebut? Tentu saja saya ingin pembelajaran itu berjalan dengan baik, dengan semangat, motivasi yang baik bagi murid-murid saya. Terlebih saya juga akan sangat termotivasi kalau murid saya baik, saya juga akan baik juga dalam pembelajaran. Kalau begitu apakah ada yang Pak Zam lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Ada Bu, dari hasil refleksi saya, ternyata saya kurang menarik dalam menyajikan pembelajaran. Selain itu, saya juga belum maksimal dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran PSE atau sosial emosional, yang itu mestinya menjadi sebuah kebutuhan murid. Jadi untuk kedepannya, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas Bu. Saya akan memperhatikan kebutuhan siswa dengan menggunakan beberapa media dan metode pembelajaran yang bervariasi dan kreatif. Baiklah Pak Zam, apakah ada kira-kira metode yang Bapak pernah lakukan dan Bapak terapkan dan berhasil memotivasi murid tersebut Pak? Tentu pernah ada Bu, saya pernah beberapa kali menerapkan berbagai metode. Salah satu contohnya adalah metode bermain peran. Setiap kelompok membagi tugas dan bermain peran sesuai dengan perannya masing-masing. Waktu itu saya juga menerapkan atau menyelipkan ice breaking dengan anak-anak menyanyi pelajar profil Pancasila dan yang lain-lain, sehingga terlihat tidak bosan dan tidak semangat untuk belajar. Hasilnya semua murid aktif mengikuti pembelajaran dengan gembira Bu. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Pak Zam. Baiklah, bagaimana Pak Zam? Apakah Pak Zam sudah memiliki gambaran tentang strategi nanti yang akan dilakukan Pak Zam? Ya Bu, seperti tadi yang saya sampaikan, saya akan menggunakan berbagai metode, berbagai media yang bervariasi, yang menarik dan interaktif. Kalau bisa setiap pembelajaran saya juga akan memperbanyak ice breaking sehingga anak-anak bertambah semangat dan tidak jenuh dengan pembelajaran yang dilakukan. Tentu saja pembelajaran ini akan sesuai dengan kebutuhan murid, gaya belajar murid dan minat bakat murid. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Dari hasil pembicaraan kita tadi, apakah ada metode serta media yang bervariasi dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda dan memotivasi siswa untuk terus belajar? Bukan begitu ya Pak? Iya, betul. Silakan Pak Zam mengimplementasikan strategi pembelajaran tersebut dalam pembelajaran berikutnya dan nanti memberitahu saya ya Pak untuk kelancaran proses tersebut di penerapan dalam keseharian di kelas nih Pak. Ya Bu, terima kasih. Semoga saya bisa melaksanakannya, mengimplementasikan dengan baik sehingga akan berimbas pada pembelajaran yang baik di kelas saya. Ya Pak Zam, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Zam. Baik Bu Atma, bagaimana tadi dari hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Safa, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Bu. Nah,
setelah melakukan observasi bersama dengan Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Atma, jadi Bu Atma sudah berhasil ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Bu Atma tadi sudah menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koci. Bu Atma juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan Bu Atma juga sudah menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan antara Bu Atma dengan Koci bahwa Bu Atma sudah mendengarkan terhadap Koci arahannya di situ. Bu Atma juga sudah present atau hadir secara penuh, kemudian Bu Atma sudah mendengarkan secara aktif dan tentunya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Atma, sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa untuk Bu Atma pada hari ini dalam melakukan proses coaching. Nah, mudah-mudahan Bu Atma sukses ke depannya ya Bu Atma, dan diberikan kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Satu lagi boleh ya Bu Atma? Boleh sekali Bu Safa. Ya, untuk kedepannya Bu Atma kompetensi apalagi yang ingin Bu Atma kembangkan berdasarkan dari hasil coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi Bu Safa. Baik Bu Atma luar biasa. Jadi Bu Atma sudah mendalaminya dari alur tirta supaya ke depan proses coachingnya lebih baik lagi. Nah, terima kasih Bu Atma sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Safa. Terima kasih Bu Atma.